Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 6, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 4, 5, dan 6. Di pembelajaran 4, anak-anak kita akan belajar mengenai kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun, menemukan kosakata khusus terkait sumber energi. 3. Mengidentifikasi kewajiban-kewajiban di rumah. Nah, pada pembelajaran ini kita masih akan melakukan kombinasi gerakan yang sama, namun alat yang akan kita gunakan adalah tongkat berpita. Kombinasi gerak ini harus dilakukan dalam satu rangkaian, lakukan dengan iringan musik, pilihlah musik yang sesuai. Nah, selanjutnya, anak-anak di sini ada bacaan air dan angin adalah sumber energi. Nah, air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Nah, caranya air di bendungan dialirkan. Aliran ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Nah, bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Nah, ada PLTA Jatiluhur, PLTA Maninjau, PLTA Karangkates, PLTA Sigura-gura, PLTA Musi, sampai PLTA Gajah Mungkur yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, ini adalah contoh gambarnya PLTA Sigura-gura, Musi, dan Jatiluhur. Nah, selanjutnya sumber energi lainnya yaitu udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Nah, udara yang bergerak disebut atau energi angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan ya, di daerah Makassar. Selanjutnya perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut, temukan 8 kata. Cari secara mendatar, menurun atau diagonal, miring berikan tanda jika sudah menemukan. Nah, ini adalah tabelnya. Selanjutnya, ya di situ ada energi, angin, kincir, listrik, waduk, ada juga generator. Nomor 2, tuliskan 5 informasi tentang sumber energi. Nah, ada air sebagai sumber energi tubuh, ada aliran air dari bendungan energi kinetik yang berguna untuk menggerakkan kincir atau turbin, sampai air memiliki energi yang dapat menggerakkan kincir. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Nah, di halaman 36, ya nomor 1, gerak air dapat menghasilkan C, energi listrik. 2, kincir angin dapat menggerakkan generator yang akan membangkitkan energi listrik. Air adalah contoh sumber energi. B ya. Yang keempat, energi kinetik. A, air dapat menggerakkan kincir air. Yang nomor 5, saat bernafas manusia menghirup oksigen. Di pembelajaran 5, kita akan belajar menyusun informasi tentang sumber energi dengan kalimat efektif. Memberikan contoh perilaku menghemat BBM dengan tepat. 3. Mengidentifikasi satuan waktu, jam, dan menit. Selanjutnya anak-anak, hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar.
Para penumpang terpaksa turun, mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Nah, ini adalah percakapan antara Siti dan ibu tentang BBM, yaitu bahan bakar minyak. Nah, yang nomor 1, tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Ya, sumber energi air dengan merubah gerak air untuk menggerakkan turbin. 2, sumber energi angin dengan menggunakan angin untuk menggerakkan turbin. 3, energi surya dengan memanfaatkan panas matahari. 2, buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. A. Fosil. Udin menemukan fosil hewan di bawah tanah rumahnya. BBM. Bahan bakar minyak. Siti mengeluh dengan harga BBM yang selalu naik. C. Mogok. Pada saat di perjalanan menuju puncak, tiba-tiba mobil kami mogok. D. Bensin. Aku mengisi bensin terlebih dahulu sebelum pergi ke sekolah. E. Energi. Saat di sekolah, ibu guru membahas tentang manfaat energi matahari. Oke, berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM atau bahan bakar minyak. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Nah, anak-anak kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Bagaimana ya anak-anak? Ya, cara pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, bisa menggunakan transportasi umum. 3, menggunakan mobil ringan dengan konsumsi bahan bakar yang sedikit. 4, jangan terlalu sering menekan pedal gas dan mengerem. 5, menggunakan ban yang dalam keadaan baik. Nah, Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00. Nah, lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11.00. Ya, jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum pendek itu menandakan jam. Jarum panjang terletak pada angka 12. Berarti itu menandakan menitnya ya. Pukul 11 tepat. 15 menit kemudian Siti makan siang, berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Ya, jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Ya, jarum pendek terletak di antara 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Jadi pukul 11 lebih 30 menit. Perhatikan gambar berikut, tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Nah, nomor 1, pukul 7. 2, pukul 7 lebih 20 menit. Nomor 3, pukul 6 lebih 40 menit. Yang nomor 4, pukul 9 lebih 15. Perhatikan gambar berikut, tentukan letak jarum jam untuk waktu berikut ini. Selanjutnya nomor 56, pukul 3.45. Nah, nomor 6, pukul 10 lebih 10 menit. Pukul 7, pukul 6. Nomor 8, pukul 6.30. Nomor 9, pukul 12. Nomor 10, pukul 12 lebih 30 menit. Nah, kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00.00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian pukul 14 sama dengan pukul 2 siang.
Nah, sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7, sekolah selesai pukul 12. Lamanya Siti belajar yaitu lama waktu, kita hitung waktu selesai dikurangi waktu mulai. Pukul 12 dikurangi pukul 7 sama dengan 05.00 atau 5 jam. Pukul 15 sama dengan pukul 3 sore. Nomor 3, pukul 5 sore ditulis dengan angka 17.00. Selanjutnya, nomor 4, Siti mulai belajar pukul 19. Siti selesai belajar pukul 21. Siti belajar selama 21 dikurangi 19 sama dengan 02.00 sama dengan 2 jam. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah lama waktu selesai dikurangi waktu mulai. Pukul 17 dikurangi 15 sama dengan pukul 2 jam. Tugas di rumah, apa saja kewajiban kita dalam menghemat energi? Sampai nomor 3, menonton televisi mulai kegiatan pukul 8.30, waktu selesai digunakan 11.00. Berapa lama waktu melihat televisi? Selanjutnya di pembelajaran 6, kita akan belajar menjelaskan kata atau istilah terkait energi. Menentukan hak yang terkait dengan penggunaan sumber energi. Menentukan satuan waktu. Oke, orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. Nah, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi, menggunakan lampu saat belajar, menyalakan kipas angin saat kepanasan, menyalakan televisi untuk hiburan. Oke, kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban itu harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Lalu diskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Nah, misalnya haknya mendapatkan air yang cukup untuk mandi, selanjutnya mendapatkan asupan gizi, dapat melakukan berbagai kegiatan, tersedianya air untuk berbagai kebutuhan, sampai mendapatkan minum untuk kebutuhan tubuh. Selanjutnya, kamu dapat menulis tentang matahari, angin, atau makanan. Semakin lengkap informasimu, semakin baik kerjakan di buku tugasmu. Misalnya seperti ini, tentang makanan. Nah, misalnya makanan adalah segala sesuatu yang mengandung gizi yang seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang. Setiap kegiatan membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan lain, tentunya lamanya kegiatan berikut. Nah, ada mulai kegiatan, sampai selesai kegiatan, sampai lamanya kegiatan. Selanjutnya, di sini ada alat yang digunakan di rumah, ada waktu mulai digunakan, waktu selesai digunakan, sampai lama penggunaan. Mulai dari mesin air, kipas angin, televisi, lampu belajar, penanak nasi. Anak-anak, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.